Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 8 September 2020. Hari biasa dalam pekan biasa yang ke-23, bertepatan dengan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 1 ayat 1 sampai 16 dan ayat 18 sampai dengan ayat 23. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boaz dari Rahab, Boaz memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, dan seterusnya. Asor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Gereja Katolik merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Di dalam liturgi Gereja Katolik, kita memperingati hari kelahiran 3 pribadi yang penting dan sangat berpengaruh dalam hidup iman kita. Kita mengenang kelahiran Santo Yohanes Pembaptis pada tanggal 24 Juni. Kelahiran Bunda Maria pada hari ini 8 September. Dan kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember. Kita mengenang Yohanes Pembaptis sebagai figur yang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Seruan tobat dan pembaptisan di Sungai Yordan merupakan cara Yohanes membawa orang untuk mengenal dan tinggal bersama Yesus, Sang Anak Domba Allah. Kita mengenang Bunda Maria sebab dia adalah figur yang selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus Putranya. Memang tidak ada data-data biblis tentang kelahirannya, namun Gereja Katolik menjunjung tinggi tradisi-tradisi yang dapat dipakai sebagai sumber untuk mempertegas iman dan kepercayaan kita. Lalu kita mengenang kelahiran Yesus Kristus, Putra Allah dan Putra Bunda Maria. Dialah satu-satunya penebus kita. Semua kenangan ini selalu menunjukkan sukacita istimewa, lebih lagi berkaitan dengan penebusan yang berlimpah dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan hari kelahiran Bunda Maria sendiri merupakan sebuah devosi populer yang dimulai sejak abad ke-6 Masehi. Perayaan ini dimulai di Yerusalem lalu menyebar ke seluruh dunia. Sebagai buktinya, di Yerusalem dari dulu hingga saat ini terdapat sebuah gereja yang didedikasikan kepada Santa Ana, ibunda Santa Perawan Maria. Konon, Uskup Agung Yerusalem
bernama Sophronius di tahun 603 Masehi meresmikan gereja Santa Ana dan menunjukkan lokasi ini sebagai tempat kelahiran Bunda Maria. Tanggal 8 September ditetapkan sebagai tanggal untuk memperingati kelahiran Santa Perawan Maria. Perayaan ini merupakan sebuah simbol dari permulaan karya keselamatan Allah 1 minggu, sehingga layak untuk diperingati pada hari ke-8. Angka 8 sendiri dalam kitab suci dapat berarti awal masa baru. Kita bisa membandingkan dengan hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda yang ditetapkan pada tanggal 8 Desember dengan mengacu pada tanggal 8 September sebagai hari kelahiran Santa Perawan Maria 4 bulan sebelumnya. Saudara saya terkasih, perlu diketahui juga bahwa pesta kelahiran Santa Perawan ini pada mulanya dirayakan oleh gereja-gereja timur. Baru pada abad ke-7 Masehi, pesta ini dimasukkan ke dalam kalender liturgi. Adalah Paus Santo Sergius yang pertama yang dikenal sebagai penyusun sebuah litani dan prosesi yang menjadi bagian dari perayaan liturgi pada hari pesta kelahiran Bunda Maria ini. Paschasius Radbertus yang hidup kurang lebih pada tahun 860 menulis bahwa pesta kelahiran Santa Perawan Maria disebarluaskan ke gereja di seluruh dunia dan menjadi hari raya wajib di gereja Latin pada tahun 1007 Masehi. Saudara saya terkasih, penginjil Matius seperti yang kita dengar bersama tadi menulis tentang silsilah Yesus. Nama-nama yang disebutkan dalam silsilah Yesus tidak semuanya sempurna. Adalah sekumpulan manusia yang memiliki banyak keterbatasan. Namun kehendak Allah selalu mengatasi segalanya. Misalnya, disebutkan dalam silsilah Yesus ada 4 nama wanita asing, yakni Tamar, perempuan Kanaan, Rahab, perempuan Kanaan, Rut, perempuan dari Moab, dan Betseba. Meski ia berasal dari Israel, namun ia pernah menjadi bangsa asing karena menikahi Uria orang Het itu. Dari keempat nama asing ini, kita tahu bahwa 3 di antaranya memiliki masa lalu yang kelam. Pertama, Tamar. Untuk memperoleh keturunan dari Yehuda, maka ia rela menyamar menjadi seorang pelacur kuil. Kedua, Rahab itu kita kenal sebagai mantan perempuan sundal. Lalu yang ketiga, Betseba. Sewaktu masih menjadi istri Uria, dia berzina dengan Daud. Selanjutnya, karena kematian Uria, ia menjadi istri Daud. Perkawinannya dengan Daud melahirkan Salomo dan Nathan. Tuhan Allah memang memiliki kehendak untuk menyelamatkan semua orang. Orang berdosa juga memiliki andil untuk keselamatan dan diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Saudara saya terkasih, kemudian apa yang terjadi? Tuhan Allah memilih Bunda Maria sebagai Ibu Yesus, Sang Penebus. Pilihan ini sangat tepat. Karena apa? Karena Tuhan memperhatikan kerendahan Maria sebagai hambanya. Ia melihat hati Maria yang terkandung tanpa noda dosa, penuh dengan sukacita ilahi. Pada hari ini, hati kita pun seharusnya bersukacita sambil mengenangkan kelahiran Bunda Maria. Saudara saya terkasih, marilah kita berdoa seperti doa yang didoakan oleh Santa Teresia dari Kalkuta. Ya Santa Perawan Maria, berikan kepadaku hatimu yang begitu indah, begitu murni, tak bernoda. Hatimu begitu penuh dengan cinta dan kerendahan hati, bahwa aku dapat menerima Yesus di dalam roti kehidupan dan mencintainya seperti dirimu mencintainya dan melayaninya di dalam diri orang-orang miskin yang menyusahkan. Amin.